Sultan Hasanuddin dan perlawanannya terhadap VOC. Sebelum mangkat, Sultan Malikus Said mengamanatkan agar putranya yang bernama I Malombasi Muhammad Bakir Daeng Matawang Karaeng Bontamangape naik tahta menggantikannya sebagai Raja Gowa ke-16. I Malombasi menaiki singgasana kerajaan Gowa dengan gelar Sultan Hasanuddin tahun 1653 sampai tahun 1670. Raja baru Gowa ini dikenal mempunyai kecerdasan, keberanian, dan kemampuan yang tinggi. Selain itu, sebelum menjadi raja ia telah memangku banyak jabatan penting kerajaan Gowa. Pada masanya, VOC ingin memantapkan monopolinya atas perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Nusantara. Karena itu, Sultan menyadari bahwa ancaman terbesar bagi Gowa adalah VOC. Pemerintahan Sultan Hasanuddin banyak diwarnai konflik dengan Belanda. Pada masa awal pemerintahannya saja terjadi berbagai pertempuran yang dahsyat dengan VOC. Saat itu Belanda belum berani mendaratkan pasukannya dan menyerang Gowa secara langsung. Mereka hanya menempatkan kapalnya saja di dekat Sombaupu atau perairan sekitarnya guna melakukan blokade. Saat itu, di Maluku sedang terjadi pergolakan melawan VOC. Pada tanggal 27 Maret tahun 1654, rakyat Maluku di bawah pimpinan Majira menyerang benteng Belanda di Luhu Seram Kecil. Gowa sedari dulu telah mendukung Maluku. Oleh karenanya, demi menghalangi datangnya bala bantuan dari pihak Gowa, armada VOC di bawah Komandan Ross memblokade Sombaupu. Sementara itu, Simon Kos diperintahkan menyerang Teluk Asahudi yang pada akhirnya dapat direbut oleh Belanda. Pada tanggal 20 September tahun 1654, Belanda berhasil merebut Lala yang dipertahankan oleh para pejuang Makassar dengan penuh keberanian. Di tengah-tengah kondisi yang gawat itu, Pabicara Buta Kerajaan, Karaeng Patingaloang, wafat pada tanggal 17 September tahun 1654, padahal nasihat dan gagasannya sangat diperlukan oleh rakyat Gowa. Sebagai penggantinya, diangkat putranya yang bernama Karaeng Karunrung. Peperangan terjadi dengan kemenangan yang terjadi silih berganti. Pada April tahun 1655, Sultan Hasanuddin memimpin sendiri armadanya menyerang Belanda yang telah menduduki Buton. Belanda menghasut Sultan Buton, Laau tahun 1654 sampai tahun 1664 agar mempertahankan sendiri negerinya dan VOC akan membantu mereka semampunya. Setelah itu, ditariklah sebagian besar pasukan Belanda. Saat pasukan Gowa tiba di sana, hanya sedikit pasukan Belanda yang tertinggal, sehingga mereka dapat dikalahkan dengan mudah. Menurut laporan, seluruh pasukan Belanda berhasil ditewaskan. Setelah menghancurkan pasukan Belanda, Sultan kembali ke negerinya. Ketika armada bala bantuan Belanda yang dipimpin De Vlaming tiba di Buton, mereka hanya menjumpai puing-puing belaka. Valentin melaporkan bahwa De Vlaming lantas mengirimkan hadiah kepada Karaeng Karunrung berupa peta daerah Asahudi yang sebelumnya telah direbut oleh Belanda beserta sebilah keris berhulu emas bekas seorang pemimpin pasukan Makassar di Asahudi. Tentu saja hadiah ini hanya dimaksudkan sebagai penghinaan belaka sehingga Karaeng Karunrung memutuskan mengembalikannya. Permusuhan masih berlanjut dengan diledakkannya kapal VOC yang memblokade perairan Makassar pada tanggal 23 Oktober tahun 1655 yang menewaskan kapten kapal bernama Kaspar Botendik beserta 24 anak buahnya. Mengingat selama ini usaha mereka dalam mengalahkan Gowa telah menelan korban jiwa beserta biaya yang tidak sedikit dan tidak kunjung membuahkan hasil apapun, Belanda berniat mengupayakan perdamaian lagi. Gubernur Jenderal Johan Mitsuyker tahun 1653 sampai tahun 1678 mengutus Willem van der Beek beserta seseorang bernama Hoja Sulaiman ke Gowa. Van der Beek dan Gowa berhasil mengadakan perjanjian pada tanggal 2 Februari tahun 1656 yang berisi
Orang-orang Goa yang berada di Ambon diizinkan kembali ke kampung halamannya. Sultan Goa boleh menyelesaikan masalah hutang piutangnya dengan Ambon. Akan dilakukan tukar-menukar tawanan. Musuh-musuh VOC, Portugis, Spanyol, dan Inggris tidak harus menjadi musuh-musuh Goa. VOC tidak akan mencampuri perselisihan yang terjadi antara orang-orang Makassar. VOC diperkenankan menangkap orang Makassar yang berlayar di Kepulauan Maluku. Raja Goa akan memperoleh ganti rugi sahamnya pada kapal St. Joan Baptista milik Portugis yang telah dirampas Belanda. Pemerintah Belanda sangat kecewa dengan hasil perjanjian tersebut dan hendak memecat Van der Beek. Mereka merasa bahwa perjanjian di atas terlalu menguntungkan Goa. Dengan demikian, sudah dapat diduga sebelumnya bahwa perjanjian seperti itu tidak akan bertahan lama. Belanda ternyata berniat melanggar janjinya karena pada tanggal 2 Februari tahun 1657 mereka mengutus Dirk Schouten menyampaikan kepada pihak Goa bahwa VOC hanya bersedia membayar separuh saja dari ganti kerugian saham Sultan yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini tidak dapat diterima oleh Sultan Hasanuddin. Sebaliknya, VOC menuntut penyerahan Kalamata, saudara Sultan Mandar Shah dari Ternate yang menjadi buronan Belanda dan kini mencari suaka di Goa. Karena VOC tidak menepati janjinya dalam membayar kerugian maka Sultan juga tidak bersedia menyerahkannya. Belanda juga merampas perahu milik Karaeng Karunrung dan Karaeng Sumana, kendati mereka memiliki surat izin berlayar. Guna menghadapi VOC, Goa mengadakan hubungan dengan kerajaan lainnya, seperti Banten. Karena relasi kedua belah pihak makin tegang, Belanda mengadakan perundingan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil terhadap Goa pada tanggal 10 Februari tahun 1659. Mereka memutuskan untuk mengadakan pembicaraan lagi dengan Sultan Goa, yakni menyarankan perjanjian agar Goa tidak lagi mencampuri urusan-urusan yang terjadi di daerah-daerah kekuasaan VOC maupun sekutunya seperti Ternate. Bila keinginan VOC ini tidak dipenuhi, pembayaran kerugian tidak akan dilakukan dan lebih baik dilangsungkan peperangan antara kedua pihak. Willem Basting kemudian diutus ke Goa. Pada pertemuan tersebut Sultan Hasanuddin menyampaikan tuntutan kepada Belanda sebagai berikut. 1. Belanda tidak diperkenankan mengganggu penduduk Pulau Buru dan Seram. 2. Warga kerajaan Goa yang ditawan VOC harus dikembalikan ke negerinya. 3. Sisa pembayaran kerugian kapal St. John Baptista harus segera dilunasi, sesuai dengan jumlah yang dijanjikan oleh Willem van der Beek. 4. VOC harus memberikan ganti rugi bagi 400 orang Bima yang tewas atau ditawan saat penyerangan VOC terhadap Bima. 5. VOC harus membongkar bentengnya yang berada di Manado. 6. Perahu-perahu milik Karaeng Karunrung dan Karaeng Sumana beserta barang-barang milik Francisco Vieira dan Francisco Mendes di kapal-kapal yang dirampas VOC harus dikembalikan. 7. Perahu-perahu yang mengibarkan bendera kerajaan Goa dan membawa surat keterangan bercap kerajaan tersebut tidak boleh diganggu oleh VOC dimanapun juga. Sebaliknya, VOC juga mengajukan tuntutan sebagai berikut. 1. Ganti kerugian atas kapal Baptista akan dibayar asalkan Francisco berani menerangkan di bawah sumpah mengenai perincian jumlah muatan dan kerugian yang dialaminya. 2. Kerugian terhadap kapal-kapal juga akan dibayarkan dengan ketentuan seperti di atas. 3. Ganti rugi atas serangan terhadap Bima tidak akan dibayarkan karena serangan itu dilakukan bukan di wilayah Bima, melainkan di kawasan yang berbatasan dengan negeri tersebut sehingga berada di luar kewenangan Goa. 4. Kerajaan Goa harus menjamin perdamaian dengan negeri-negeri yang menjadi sekutu VOC, seperti Ternate, Bacan, Tidore, dan lain sebagainya. Kerajaan Goa hendaknya tidak mengganggu daerah-daerah yang telah dikuasai VOC. Dengan kata lain, Goa tidak boleh berdagang di sana. 5.
VOC agar diberi tanah atau daerah di Sombaopu. 6. Seluruh tawanan berupa orang-orang Belanda dan budak-budak VOC yang melarikan diri agar diserahkan oleh Gowa. 7. Kerajaan Gowa harus membayar hutang-hutangnya kepada VOC. 8. Kerajaan Gowa hendaknya melindungi orang-orang Belanda dari serangan orang Makassar dan juga Portugis. Apabila semua ketentuan di atas dipenuhi, VOC bersedia membongkar bentengnya yang berada di Manado. Perundingan diadakan pada tanggal 27 April tahun 1659. Sultan Hasanuddin menolak mengadakan perdamaian melalui perantaraan VOC dengan kerajaan-kerajaan yang menjadi sekutu VOC. Perdamaian boleh dirundingkan asalkan negeri-negeri tersebut berhubungan langsung dengan Gowa. Larangan berdagang di daerah-daerah yang telah dikuasai VOC juga ditolak oleh Sultan dengan alasan bahwa Tuhan telah menciptakan lautan yang bebas dilayari siapa saja. Karena tidak tercapai kata sepakat antara kedua belah pihak, VOC memutuskan menyerang Gowa. Pada tanggal 6 Juni tahun 1660, armada Belanda yang dipimpin Johan van Dam dan Johan Truitman tiba di Sombaopu. Di antara pasukan Belanda itu ada juga prajurit yang berasal dari kerajaan-kerajaan lain di Kepulauan Nusantara. Dengan demikian, VOC jelas sekali memberlakukan siasat adu domba atau divide et impera antar sesama bangsa Indonesia. Terjadi bentrokan dengan armada Portugis yang dapat dikalahkan oleh Belanda. Pasukan Makassar tidak merasa gentar dengan kekalahan Portugis tersebut. Mereka telah siap menghadapi peperangan dan berbagai benteng sudah diperbaiki serta diperkuat. Panji-panji perang prajurit Gowa tampak berkibar di mana-mana. Pada tanggal 12 Juni tahun 1660, Belanda menerapkan strategi jitu dalam merebut benteng Panakukang milik Gowa. Mereka menurunkan sampan-sampan berisi prajurit yang seolah-olah hendak bergerak ke utara guna menyerang Sombaopu. Pasukan yang berada di benteng Panakukang segera bergerak ke utara demi membantu rekan-rekan mereka di Sombaopu. Dengan demikian, benteng Panakukang dalam keadaan tidak terjaga. Belanda mendarat dan merebut benteng itu dengan mudah. Sisa pasukan Makassar di benteng Panakukang yang jumlahnya sedikit tewas dibantai Belanda. Setelah menduduki benteng tersebut, Belanda bersiap menantikan serangan pihak Gowa. Begitu mengetahui bahwa mereka telah tertipu, pasukan Gowa bergerak kembali ke selatan menuju benteng Panakukang dan menyerang pasukan Belanda yang bertahan di dalamnya. Meskipun demikian, pasukan Makassar gagal merebut benteng itu dari tangan Belanda. Agar tidak jatuh lebih banyak korban, VOC mengadakan gencatan senjata dengan Gowa. Oleh karenanya, pada tanggal 10 Agustus tahun 1660 diadakanlah perjanjian gencatan senjata di Garasi dengan kesepakatan sebagai berikut. 1. Karaeng Popo selaku wakil Gowa akan diutus ke Batavia untuk merundingkan lebih lanjut masalah perdamaian. Selama perundingan masih dilangsungkan akan dilakukan penghentian permusuhan. 2. Gowa dan VOC masih memiliki haknya masing-masing seperti sebelum benteng Panakukang jatuh ke tangan Belanda. 3. Permusuhan terhadap VOC akan dihentikan. 4. Orang-orang Makassar dilarang mendekati benteng Panakukang yang diduduki VOC, kecuali untuk menjual atau menyerahkan bahan-bahan makanan. 5. Orang-orang Portugis yang berada di Sombaopu tidak diperkenankan berlayar atau meninggalkan pelabuhan. 6. Pedagang-pedagang dari bangsa lain yang sebelumnya telah menjalin persahabatan dengan Makassar harus meninggalkan pelabuhan Sombaopu. Butir keempat di atas adalah wujud ketakutan Belanda terhadap serangan mendadak orang Makassar yang bermusuhan dengan mereka. Perjanjian Garasi ini merupakan perjanjian sementara sambil menunggu hasil perundingan antara Karaeng Popo dengan Belanda. Selama gencatan senjata berlangsung, VOC menggunakan kesempatan ini untuk menghubungi musuh-musuh Gowa, seperti Arung Palaka dari Bonyang.
terusir dari kerajaannya dan mendendam kepada Gowa karena telah menaklukkan negerinya. Karaeng Popo, utusan Gowa tiba di Batavia pada tanggal 17 Juli tahun 1660. Sebagai wakil VOC ditunjuk De Vlaming dan Johan van Dam. Perundingan perdamaian selanjutnya diadakan pada tanggal 29 Juli tahun 1660 yang menghasilkan perjanjian sebagai berikut. 1. Gowa tidak akan mencampuri lagi masalah Buton, Manado, dan Ambon. 2. Orang-orang Makassar tidak diperkenankan lagi berlayar ke Banda dan Ambon. 3. Orang-orang Portugis harus meninggalkan Sombaopu, sedangkan VOC bebas berdagang di sana. 4. Gowa harus membayar segenap biaya yang dikeluarkan VOC saat peperangan tersebut dan menyerahkan Kalamata. 5. Selama Sultan Gowa belum menandatangani dan menjalankan segala sesuatu yang ditetapkan dalam perjanjian ini, maka benteng Panakukang akan tetap diduduki Belanda. Menilik isinya, perjanjian di atas tampak merugikan Gowa. Menimbang bahwa saat itu Gowa masih memiliki angkatan perang yang kuat, perjanjian di atas seharusnya mustahil disepakati. Ada yang menyimpulkan bahwa tujuan utama pihak Gowa adalah demi mendapatkan lagi benteng Panakukang. Kemungkinan Karaeng Popo bersikap kurang teliti dalam hal ini. Baginya sudah cukup bila benteng tersebut dikembalikan kepada Gowa, tanpa perlu memperhatikan pasal-pasal lainnya. Ada pula sebagian ahli sejarah yang berpendapat bahwa perjanjian itu hanya alat diplomasi semata demi mendapatkan kembali benteng mereka yang direbut Belanda. Terlepas dari semua itu, pasal-pasal perjanjian di atas sangat merugikan Gowa. Larangan berlayar ke Banda dan Ambon bagi orang Makassar jelas sekali mematikan mata pencaharian mereka. Sampai sejauh ini, dapat dikatakan bahwa VOC dengan licik akan mengajak berunding dan mengadakan perjanjian apabila mereka mulai terdesak. Sultan Hasanuddin baru menandatanganinya pada tanggal 1 Desember tahun 1660, tetapi ia dapat memaksa VOC untuk meniadakan penggantian kerugian yang harus dibayarkan Gowa sebesar 21.034 ringgit. Selain itu, Gowa juga tidak harus menyerahkan Kalamata. Sebagai wujud pelaksanaan perjanjian tersebut, Sultan memberitahu Francisco Vieira dan Francisco Mendes bahwa kini ia telah mengadakan perdamaian dengan VOC yang salah satu ketetapannya mengharuskan mereka hengkang dari Sombaopu. Sultan menyadari pula sebagaimana yang berlaku sebelumnya, perjanjian ini mustahil berumur panjang karena sangat merugikan Gowa. Oleh karenanya, ia melakukan persiapan perang dengan meningkatkan pertahanan kerajaannya. Menyaksikan kacaunya kondisi Gowa, Arung Palaka yang ketika itu hidup sebagai tawanan berniat mencari kesempatan meloloskan diri. Ia memanfaatkan saat berlangsungnya pesta panen yang meriah di Talo. Arung Palaka beserta pengikutnya lari ke Bon dan memimpin pemberontakan dengan dibantu kerajaan Sopeng. Oleh orang-orang Bugis, ia dianggap sebagai pahlawan yang membebaskan tanah air mereka dari pendudukan Gowa. Sultan Hasanuddin mengambil tindakan tegas dan bergerak memadamkan pemberontakan itu. Dengan dibantu oleh Wajo, Gowa menyerang dan mengalahkan Bon. Akibatnya, Arung Palaka terpaksa melarikan diri dan meminta suaka kepada Sultan Buton. Selama 3 tahun, Sultan Buton menyembunyikannya beserta para pengikutnya. Arung Palaka kemudian berencana meminta bantuan VOC karena kedua belah pihak memiliki musuh bebuyutan yang sama. Pada tahun 1663, ia meninggalkan Buton dan berlayar ke Batavia. Kedatangan Arung Palaka disambut gembira oleh Belanda karena kini mereka mempunyai sekutu dalam menghadapi Gowa. Belanda lalu mengizinkan Arung Palaka berdiam di Batavia. Sementara itu, ketegangan antara Gowa dan VOC tak kunjung berakhir. Pada tahun 1662, kapal De Walvis milik Belanda memasuki kawasan perairan kerajaan Gowa dan dikejar oleh pasukan negeri itu.
Kapal Belanda berhasil dikandaskan dan Gowa menyita 16 meriam yang ada di dalamnya. Belanda menuntut pengembalian meriam-meriam itu, tetapi ditolak oleh Gowa karena kapal tersebut telah melanggar kedaulatan wilayahnya. Pada tanggal 24 Desember tahun 1664 saat malam hari, kapal De Lewin milik Belanda dengan seenaknya memasuki kawasan perairan Gowa. Kapal itu berhasil dikaramkan dan 162 awaknya yang masih hidup ditawan. Perselisihan juga terjadi dengan Ternate, salah satu sekutu VOC yang menyerahkan Pulau Muna secara sepihak kepada Sultan Buton tanpa persetujuan Gowa, padahal pulau itu berada di bawah kekuasaan Gowa. Belanda mengutus Cornelis Kuyf beserta 14 anak buahnya memeriksa kapal De Lewin yang kandas. Namun karena dilakukan tanpa seizin Gowa, mereka dikepung oleh pasukan Gowa dan dipaksa menyerah. Akibat menolak, menyerahkan diri, mereka semua dibinasakan. Sesudah itu, beberapa kali Belanda mengirimkan utusan mengajak berdamai, tetapi ditolak oleh Sultan. Ketegangan makin memuncak pada tahun 1665 saat Sultan Hasanuddin membatalkan seluruh perjanjian dengan VOC. Semenjak saat itu, banyak kapal VOC yang diserang oleh orang-orang Makassar. Pada tanggal 12 Januari tahun 1666, Gowa mengusir seluruh orang Belanda yang ada di negerinya. Guna mengatasi hubungan yang memburuk ini, Gubernur Jenderal Johan Maetsuyker mengirim wakil-wakilnya membawa surat dan uang senilai 190.433 gulden demi melunakkan hati Sultan Hasanuddin. Ini merupakan bagian strategi Belanda yang akan menggunakan sikap lunak bila mereka belum siap berperang. Sultan Hasanuddin ternyata menolak semua hadiah itu. Karena sikap permusuhan Buton terhadap Gowa, Sultan Hasanuddin memutuskan menyerangnya dengan kekuatan 700 kapal perang dan 20.000 prajurit di bawah pimpinan Karaeng Bontomaranu. Selain itu, Gowa juga mendapat dukungan Sultan Bima dan Luwu. Akibat hubungan yang makin buruk antara kedua belah pihak, VOC yang diwakili Dewan Hindia, Ratvan Indi pada tanggal 5 Oktober tahun 1666 memutuskan pengerahan ekspedisi militer ke Gowa. Pimpinan ekspedisi ini awalnya hendak diserahkan kepada Johan van Dam, tetapi ia menolaknya karena sudah hampir memasuki masa pensiun dan mengetahui betapa kerasnya medan di sana. Akhirnya pimpinan dilimpahkan kepada seorang perwira bernama Cornelis Janszoon Spelman. Ia adalah mantan gubernur Belanda di Coromandel, India. Waktu itu ia dipecat dari jabatannya karena menjual secara ilegal sebuah berlian yang mahal harganya. Dengan demikian, pelimpahan tanggung jawab misi tersebut tentu saja merupakan kehormatan yang besar bagi Spelman, sehingga ia bertekad melaksanakan tugasnya sebaik mungkin. Pada tanggal 23 November tahun 1666, Gubernur Jenderal menganugerahkan kepadanya wewenang sebagai laksamana kapal-kapal perang VOC yang siap bertolak ke Gowa. Belanda mengerahkan kapal perangnya sebanyak 21 buah. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pucuk pimpinan bagi ekspedisi ini adalah C.J. Spelman, wakilnya adalah Dankert van der Straaten. Di dalam armada itu ikut serta pula Kapten Christian Poleman dan Maximilian de Jong. Arung Palaka beserta anak buahnya tentu saja dilibatkan dalam ekspedisi itu. Mula-mula mereka akan melakukan provokasi di Sombaupu dengan tujuan menakut-nakuti orang Makassar. Bila gagal, VOC akan turun ke darat dan menyerang kawasan-kawasan yang pertahanannya lemah. Setelah itu, mereka akan berlayar ke Buton dan mengadakan perjanjian dengan penguasa Buton. Keputusan ini memang dirasa tepat karena pada saat itu kerajaan Buton sedang bermusuhan dan mengalami tekanan berat dari Gowa. Perang Makassar. Pada tanggal 19 Desember tahun 1666, armada Belanda tersebut sampai juga ke Sombaupu. Mereka hendak menggertak kerajaan Gowa dengan mengajukan berbagai tuntutan,
antara lain menuntut ganti rugi atas orang-orang Belanda yang dibunuh oleh orang-orang Makassar. Selain itu, para pembunuhnya harus diserahkan kepada Belanda. Sultan Hasanuddin menolak tuntutan tersebut. Oleh karena itu, Belanda menembakkan meriam-meriamnya ke Sombaupu yang dibalas oleh pasukan Gowa pada tanggal 21 Desember tahun 1666. Spelman menaikkan bendera merah sebagai tanda pernyataan perang kepada Gowa. Berkobarlah apa yang disebut Perang Makassar. Sesuai dengan strategi yang telah disusun sebelumnya, Spelman menggerakkan armadanya ke selatan menyusuri pantai Gowa guna mencari daerah yang lemah pertahanannya. Pasukan Belanda tiba di Bantaeng pada tanggal 25 Desember tahun 1666 dan mendarat di sana. Pihak Gowa dengan gagah berani mempertahankan daerah yang terkenal sebagai lumbung makanan bagi Gowa tersebut. Pertempuran yang dahsyat di Bantaeng menelan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak, bahkan Arung Palaka sendiri terluka. VOC akhirnya berhasil merebut Bantaeng dan membakar kota tersebut sampai habis. Karena kebenciannya yang meluap-luap terhadap orang Makassar, Belanda memusnahkan pula beberapa puluh desa yang ada di sekitar Bantaeng dan membakar berton-ton beras. Sesudah melampiaskan amarahnya, VOC beserta sekutunya bergerak ke Buton dan tiba di sana pada tanggal 31 Desember tahun 1666. Kedatangan mereka sungguh tepat karena Buton saat itu sedang dikepung oleh pasukan Gowa di bawah pimpinan Karaeng Bontomaranu. Apabila Belanda datang terlambat, kemungkinan Buton sudah jatuh ke tangan Gowa. Kala itu, pasukan Buton bertahan dalam benteng yang kuat dan baik letaknya. Secara diam-diam Arung Palaka turun ke darat dan masuk ke benteng Buton melalui jalan rahasia. Ia menemui Sultan Buton dan menyusun strategi mengalahkan Gowa. Disepakati bahwa meriam-meriam Buton akan secara serentak menembaki pasukan Gowa bersamaan dengan meriam-meriam VOC yang telah mengepung pasukan Gowa dari selatan. Salah satu kelemahan pasukan Gowa terletak pada keanekaragaman suku bangsanya, antara lain ribuan pasukan Bugis yang kampung halamannya pernah ditaklukkan oleh Gowa. Mereka sebenarnya sangat menanti-nantikan kedatangan Arung Palaka yang diharapkan memimpin pembebasan tanah airnya dari pendudukan Gowa. Oleh karenanya, Arung Palaka menyebarkan berita mengenai kepulangan dirinya kepada pasukan Bugis yang bergabung dengan angkatan perang Gowa. Mendengar berita itu, mereka sangat gembira dan membelot dari pasukan Gowa guna bergabung dengan Arung Palaka. Pasukan Bugis Bone, yang jumlahnya kurang lebih sepertiga angkatan perang Gowa berbalik melawan orang-orang Makassar begitu mendengar kembalinya pemimpin mereka tersebut. Hal ini masih ditambah pula dengan membelotnya pasukan Gowa yang berasal dari suku Mandar yang tidak merasa wajib membela panji-panji kerajaan Gowa. Tidak mengherankan apabila kekacauan timbul di tengah-tengah pasukan Gowa, sehingga mereka mengalami kekalahan telak. Tembakan meriam bertubi-tubi ditambah membelotnya pasukan Bugis dan Mandar menghancurkan pasukan Gowa yang dipimpin Karaeng Bontomaranu tersebut. Para pemimpinnya juga banyak yang ditawan musuh, seperti Karaeng Bontomaranu sendiri, Sultan Bima, Datu Luwu, dua orang raja dan bangsawan Mandar, serta beberapa kerabat Karaeng Bontomaranu. 400 orang prajurit Makassar yang berbadan kuat ditawan dan dijadikan budak, sementara 5.000 orang lainnya dibawa ke suatu pulau di Selat Buton dan dibiarkan mati kelaparan di sana. Kekalahan pasukan Gowa di Buton ini terjadi pada tanggal 3 Januari tahun 1667. Belanda mempergunakan kesempatan ini untuk meminta imbalan dari Sultan Buton dengan memaksanya menandatangani perjanjian yang sesungguhnya merugikan Buton sendiri. VOC juga memberikan imbalan bagi sekutu-sekutunya yang telah membantu mengalahkan Gowa. Sementara itu, setelah mengalami kekalahan, Sultan Hasanuddin memperkuat pertahanan di negerinya. Bantaeng yang pernah dihancurkan oleh Belanda diperkuat lagi. Untuk mencegah agar Arung Palaka tidak menguasai Bone,
Sultan Hasanuddin pada Februari tahun 1667 mengangkat mantan Raja Bone, Lamadaremeng, yang sebelumnya pernah dikalahkan dan ditawan oleh Gowa, sebagai wakil kerajaan Gowa di Bone. Namun karena rakyat Bone sudah telanjur bergolak sedemikian hebatnya setelah kedatangan Arupalaka, upaya ini tidak sanggup menyelamatkan kekuasaan Gowa atas Bone. Setelah mengalahkan Gowa di Buton, VOC beserta sekutu-sekutunya mulai mengarahkan serangannya ke Sombaopu, ibu kota kerajaan Gowa. Spelman menyerang Bantaeng yang sebelumnya sudah pernah dihancurkannya pada tanggal 7 Juli tahun 1667. Pasukan Gowa yang berada di sana dipimpin oleh adik Sultan Hasanuddin, I Atatojeng Karetulolo Karaeng Bonto Majanang, beserta bangsawan Gowa lainnya. VOC berhasil merebut kota ini dan menghancurkannya untuk kedua kalinya. Selanjutnya, armada VOC melanjutkan perjalanannya ke Sombaopu dengan membumi hanguskan Jeneponto terlebih dahulu. Spelman tiba di perairan Sombaopu pada tanggal 13 Juli tahun 1667. Sekali lagi, Spelman menuntut agar orang-orang Makassar yang membunuh orang-orang Belanda di kapal Lewin diserahkan kepadanya. Tuntutan ini kembali ditolak oleh Sultan Hasanuddin. Sebagai persiapan menggempur Gowa, Arung-Palaka mengirimkan beberapa utusan guna membujuk Raja Sopeng, Baru, Nepo, serta Tanete agar bersatu padu melawan Gowa dan bergabung dengan pasukannya. Raja-raja bersuku Bugis itu akan diajak bersama-sama menghalau orang-orang Makassar dari daerah Bugis, seperti Mandal, Segeri, Labakang, Pangkajene, hingga Maros. Mereka akan menyerang Sombaopu dari arah utara dan timur. Sementara itu, pasukan Arung-Palaka yang dibantu Belanda di bawah pimpinan Kapten Poleman akan menyerbu Sombaopu dari arah selatan. Selanjutnya pasukan gabungan Buton dan Ternate dengan perahu kora-koranya bersama armada induk VOC yang dipimpin Spelman akan menyerang dari arah laut atau barat Gowa. Meskipun demikian, selama beberapa hari pasukan VOC berdiam diri di perairan Gowa dan tidak berani bergerak sebelum kedatangan pasukan Bugis yang dipimpin Arung-Palaka. Pada saat bersamaan, datang pula sekutu Belanda dari Ternate dengan kekuatan 19 kapal kora-kora yang membawa 15.000 pon mesiu dan Buton mengerahkan 24 perahu yang mengangkut 1.000 prajurit. Menilik kondisi di atas, tampak jelas bahwa tanpa bantuan pasukan yang berasal dari sesama kerajaan di Kepulauan Nusantara itu, VOC tidak akan sanggup memenangkan perang melawan Gowa. Ini merupakan bukti keampuhan siasat divide et impera Belanda. Gowa sendiri sebelumnya telah memperkuat benteng-benteng mereka, seperti Sombaopu Benteng Utama, Ujung Tanah, Ujung Pandang, Panakukang, Garasi, Galesong, Barombong, Gowa, dan lain sebagainya. Pada tanggal 19 Juli tahun 1667, terjadi baku tembak meriam yang dahsyat sehingga Belanda menghabiskan kurang lebih sepertiga persediaan amunisinya. Oleh karena itu, keesokan harinya Spelman memerintahkan agar tidak menembakkan meriam seperti sehari sebelumnya karena dikhawatirkan persediaan mesiu Belanda tidak cukup. Pada hari-hari selanjutnya, armada Belanda hanya bergerak ke utara dan selatan untuk membingungkan pasukan Gowa sambil membakar beberapa kawasan pemukiman di tepi pantai. Pertempuran yang sebenarnya baru dimulai sejak kedatangan Arung-Palaka beserta pasukannya. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1667, Arung-Palaka mulai melancarkan serangan terhadap pertahanan Gowa yang berpusat di sebelah utara Benteng Galesong. Spelman pada pertempuran ini nyaris terbunuh oleh tembakan peluru meriam Gowa. Arung-Palaka dapat merebut medan pertahanan tersebut, tetapi dengan segera harus meminta bala bantuan karena tiba-tiba saja muncul pasukan Gowa yang sangat besar jumlahnya. Belanda segera mengirimkan bala bantuannya, tetapi pasukan gabungan Bugis dan VOC ini terus terdesak karena datangnya gelombang pasukan Gowa yang bertubi-tubi. VOC beserta sekutu-sekutunya menghimpun kekuatan dan berupaya merebut benteng Barombong.
Pada 22 hingga tanggal 23 Oktober tahun 1667 malam hari, Arung Palaka berhasil menduduki benteng tersebut. Kerajaan Gowa mulai terdesak dan wilayahnya makin banyak yang diduduki musuh. Di tengah-tengah kondisi semacam itu, VOC menawarkan gencatan senjata selama 3 hari agar masing-masing pihak berkesempatan menghimpun kekuatannya kembali. Belanda memanfaatkan situasi Gowa yang terjepit itu untuk menyelidiki kondisi kerajaan Gowa. Mereka berniat memikat bangsawan-bangsawan Gowa yang sudah tidak berniat meneruskan peperangan. Akhirnya, beberapa bangsawan Gowa, seperti Karaeng Laya dan Karaeng Bangkala, dapat ditarik agar memihak Belanda dan mengkhianati negerinya sendiri.